Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawiyyi Sultanuh, Al-Wadihi Burhanuh, Al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan turibu bihal lisan, amma tadammanahul janan minat tasdiki biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillah ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Abdun arsalahullah lil alamina basira wa nadhira, faballagha risalah wa addal amanah, wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faya ibadallah fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah di hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Sehingga orang yang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak. Sehingga orang menjadi seorang yang berperilaku zalim. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malla wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih daripada kekufuran. Saudara-saudariku yang seiman, yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya, marikah kita perbaiki hati ini dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir maupun batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meneladani segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita obati hati kita, karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala, dan jangan sampai pada jatuh kita melakukan yang disebut dengan maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku tidak menerima tujuan lain dari dalam beramal. Barang siapa melakukan satu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain dariku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak akan menerimanya." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharapkan pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal perbuatan dari kita tersebut. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan amati daripada hati-hati kita. Jika kita melakukan salat 5 waktu sendirian, kita mengiringinya dengan salat sunnah rawatib. Tapi jika kita tidak mengiringinya dengan salat sunnah rawatib, tapi jika kita salat berjamaah di masjid terlihat oleh banyak orang, kita mengiringinya dengan salat sunnah rawatib. Kita tanya diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan salat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika kita berada di tengah orang banyak, kita perpanjang salat kita. Kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan salat kita. Maka tanyakan pada diri kita, kenapa kita melakukan itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin dihormati oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak manfaat bagi kita
dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridha Allah, Sang Pencipta, kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah, dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melakukan salat, maka kita lakukan karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita lakukan sedekah itu karena Allah. Jika kita perindah akhlak, itu pun kita lakukan karena Allah. Jika kita belajar agama, maka itu pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengajar ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mentaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian khutbah singkat ini. Moga manfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. A'udzubillahi samil alimi minas syaitanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.